Shalom. Selamat pagi jemaat Tuhan. Berjumpa kembali dalam Doa Pagi Online. Yesusku, Kau terindah. Ku datang dengan syukurku, membawa kerinduanku, Yesus. Ingin ku menyenangkanmu. Karyamu indah bagiku, kasih yang menyelamatkanku, Yesus. Inilah persembahanku. Ku membawa hatiku, hanya Engkau di hidupku, Yesusku, Kau terindah. Selamanya ku menyembahmu. Ku membawa hidupku, inilah persembahanku untuk Yesusku yang terindah. Selamanya ku menyembahmu, Yesus. Oh, ku datang dengan syukurku, membawa kerinduanku, Yesus. Ingin ku menyenangkanmu. Karyamu indah bagiku, kasih yang menyelamatkanku, Yesus. Inilah persembahanku. Ku membawa hatiku, hanya Engkau di hidupku, Yesusku, Kau terindah. Selamanya ku menyembahmu. Ku membawa hidupku, inilah persembahanku untuk Yesusku yang terindah. Selamanya ku menyembahmu, Yesus. Bawaku erat di hadirat-Mu, hatiku persembahan bagi-Mu. Jiwaku tenang di hadirat-Mu.
hatiku aman dalam kasih-Mu. Bawaku erat di hadirat-Mu. Hatiku persembahan bagi-Mu. Jiwaku tenang di hadirat-Mu. Hatiku aman dalam kasih-Mu. Ku membawa hatiku, hanya Engkau di hidupku. Yesusku, Kau terindah, selamanya ku menyembah-Mu. Ku membawa hidupku, inilah persembahanku untuk Yesusku yang terindah. Selamanya ku menyembah-Mu, Yesus. Biarlah pujian ini menjadi komitmen iman kami selamanya menyembah-Mu Tuhan, selamanya Yesus yang terbaik, selamanya Yesus yang utama. Teguhkan oleh kebenaran firman yang sebentar kami renungkan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu, mari kita lanjutkan renungan firman Tuhan pagi hari ini. 1 Samuel pasal 12 ayat 1 sampai 25. Demikian firman Tuhan. Berkatalah Samuel kepada seluruh orang Israel, telah kudengarkan segala permintaan-Mu yang kamu sampaikan kepadaku, dan seorang raja telah kuangkat atasmu. Maka sekarang raja itulah yang menjadi pemimpinmu. Tetapi aku ini telah menjadi tua dan beruban. Dan bukankah anak-anakku laki-laki ada di antara kamu? Akulah yang menjadi pemimpinmu dari sejak muda sampai hari ini. Di sini aku berdiri, berikanlah kesaksian menentang aku di hadapan Tuhan dan di hadapan orang yang diurapinya. Lembu siapa yang telah kuambil? Keledai siapa yang telah kuambil? Siapakah yang telah kuperas? Siapakah yang telah kuperlakukan dengan kekerasan? Dari tangan siapakah telah kuterima sogok sehingga aku harus tutup mata? Aku akan mengembalikannya kepadamu. Jawab mereka, Engkau tidak memeras kami, dan Engkau tidak memperlakukan kami dengan kekerasan, dan Engkau tidak menerima apa-apa dari tangan siapapun. Lalu berkatalah ia kepada mereka, Tuhan menjadi saksi kepada kamu, dan orang yang diurapinya pun menjadi saksi pada hari ini, bahwa kamu tidak mendapatkan apa-apa dalam tanganku. Jawab mereka, dia menjadi saksi. Lalu berkatalah Samuel kepada bangsa itu, Tuhanlah saksi yang mengangkat Musa dan Harun, dan yang menuntun nenek moyangmu keluar dari tanah Mesir. Maka sebab itu berdirilah supaya aku bersama-sama dengan kamu berhakim di hadapan Tuhan, mengenai segala perbuatan keselamatan Tuhan yang telah dikerjakannya kepadamu dan kepada nenek moyangmu. Ketika Yakub datang ke Mesir dan nenek moyangmu berseru-seru kepada Tuhan, maka Tuhan mengutus Musa dan Harun yang membawa nenek moyangmu keluar dari Mesir dan membiarkan mereka diam di tempat ini. Tetapi mereka melupakan Tuhan, Allah mereka, dan menyerahkan mereka ke dalam tangan Sisera, panglima tentara Hazor, dan ke dalam tangan orang Filistin dan Raja Moab yang berperang melawan mereka. Mereka berseru-seru kepada Tuhan, katanya, kami telah berdosa, sebab kami telah meninggalkan Tuhan,
dan beribadah kepada para Baal dan para Asyetoret. Maka sekarang lepaskanlah kami dari tangan musuh kami, maka kami akan beribadah kepadamu. Sesudah itu Tuhan mengutus Yerubbaal, Barak, Yeftah, dan Samuel, dan melepaskan kamu dari tangan musuh di sekelilingmu, sehingga kamu diam dengan tentram. Tetapi ketika kamu melihat bahwa Nahas, Raja Bani Amon mendatangi kamu, maka kamu berkata kepadaku, tidak seorang raja harus memerintah kami, padahal Tuhan Allahmu adalah rajamu. Maka sebab itu lihat, itu raja yang telah kamu pilih, yang kamu minta. Sesungguhnya Tuhan telah mengangkat raja atasmu. Asal saja kamu takut akan Tuhan, beribadah kepadanya, mendengarkan firman-Nya, dan tidak menentang titah Tuhan. Dan baik kamu maupun raja yang akan memerintah kamu itu mengikuti Tuhan Allahmu. Tetapi jika kamu tidak mendengarkan firman Tuhan dan kamu menentang titah Tuhan, maka tangan Tuhan akan melawan kamu dan melawan rajamu. Sekarang tinggallah berdiri dan lihatlah perkara yang besar yang akan dilakukan Tuhan di depan matamu ini. Bukankah sekarang musim menuai gandum? Aku akan berseru kepada Tuhan, supaya Ia memberikan guruh dan hujan. Lihatlah dan sadarlah bahwa besar kejahatan yang telah kamu lakukan di mata Tuhan dengan meminta raja bagimu. Lalu berserulah Samuel kepada Tuhan, maka Tuhan memberikan pada hari itu guruh dan hujan, sehingga sangat takutlah seluruh bangsa itu kepada Tuhan dan kepada Samuel. Berkatalah seluruh bangsa itu kepada Samuel, berdoalah untuk hamba-hambamu ini kepada Tuhan Allahmu, supaya jangan kami mati, sebab dengan meminta raja bagi kami menambah dosa kami dengan kejahatan ini. Dan berkatalah Samuel kepada bangsa itu, jangan takut, memang kamu telah melakukan segala kejahatan ini, tetapi janganlah berhenti mengikuti Tuhan, melainkan beribadahlah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Janganlah menyimpang untuk mengejar dewa kesia-siaan yang tidak berguna dan tidak dapat menolong, karena semuanya itu adalah kesia-siaan belaka. Sebab Tuhan tidak akan membuang umat-Nya, sebab namanya yang besar. Bukanlah Tuhan telah berkenan untuk membuat kamu menjadi umat-Nya? Mengenai aku, jauhlah daripadaku untuk berdosa kepada Tuhan dengan berhenti mendoakan kamu. Aku akan mengajarkan kepadamu jalan yang baik dan lurus. Hanya takutlah akan Tuhan dan setialah beribadah kepadanya dengan segenap hatimu. Sebab ketahuilah betapa besarnya hal-hal yang dilakukannya di antara kamu. Tetapi jika kamu terus berbuat dosa, maka kamu akan dilenyapkan, baik kamu maupun rajamu itu. Bapak Ibu, melalui perikop ini Samuel mengingatkan Israel bahwa meskipun mereka telah memiliki raja, namun harus tetap ingat bahwa hanya Tuhanlah yang patut dipuji dan disembah. Umat harus senantiasa hidup dalam takut akan Tuhan dan beribadah kepadanya, mendengarkan firman-Nya dan tidak menentang titah-titahnya. Demikian pula raja harus melakukan hal yang sama bersama dengan umatnya Israel. Pesan ini diulang-ulang sampai 3 kali, karena Samuel tahu bangsa Israel dalam sejarah perjalanannya sering mudah sekali tergoda untuk menyembah ilah-ilah. Samuel kembali mengingatkan, memaparkan kembali pengalaman-pengalaman pahit ketika umat melupakan Tuhan, meninggalkan Tuhan, tidak hidup menyembah kepadanya. Ia juga menceritakan tentang segala perbuatan yang dikerjakan Allah kepada umat saat itu dan kepada nenek moyang mereka. Semua itu untuk menyadarkan umat bahwa hanya Allah yang terutama. Raja pun berada di bawah kekuasaan Allah, Tuhan Allah. Jangan tergoda untuk menganggap raja sebagai Allah, dan jangan tergoda sebagai raja lalu untuk mau disembah. Itulah berita firman hari ini, Bapak Ibu. Bagi kita, aplikasinya juga sama. Kita diingatkan agar menempatkan Allah sebagai yang utama, terutama. Di sekitar kita begitu banyak godaan dapat menarik untuk menjauhkan diri kita dari Allah dan menempatkannya menjadi yang kedua atau yang kesekian. Godaan itu bisa datang tanpa kita sadari. Godaan bisa muncul untuk kita mengagung-agungkan pribadi pemimpin,
dalam kekaguman yang berlebihan terhadap seorang pemimpin sehingga memuja-muja dia, dan sepertinya pemimpin kita itu segala-galanya. Bapak Ibu, seberapapun hebat pemimpin kita, pemimpin adalah tetap di bawah Tuhan. Dan bagi kita para pemimpin, jangan terjebak untuk mencuri kemuliaan Tuhan. Segala puji sembah kemuliaan hanya bagi Tuhan. Jangan lupa diri kalau disanjung-sanjung, tetap rendah hati dan tunduk menyembah kepada Tuhan. Marilah kita sama-sama waspada terhadap segala godaan itu. Allah haruslah tetap yang utama. Dialah penguasa satu-satunya bagi kita semua. Manusia tetaplah manusia, sehebat apapun dia tetaplah manusia yang punya kekurangan. Hanya Allah lah yang mempunyai kesempurnaan. Sekali lagi kita diperintahkan waspada terhadap godaan. Lawan godaan dengan kekuatan yang dari Allah, karena hanya dialah sumber kekuatan kita. Tetap rendah hati, tetap bersandar kepada Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur. Oleh kasih dan anugerah-Mu, pagi hari ini kami bangun dalam keadaan sehat, dan firman-Mu meneguhkan kami. Firman-Mu adalah suluh dan terang bagi jalan kami. Firman-Mu mengingatkan untuk kami waspada terhadap godaan, untuk disanjung disembah, atau untuk menyanjung menyembah pemimpin kami. Karena bagaimanapun seseorang, sehebat apapun, dia tetap ada kekurangan. Bimbing umat-Mu menghormati para pemimpinnya tanpa harus memujanya. Mendukung pemimpin-pemimpin, tetapi Tuhan tetap yang utama. Firman-Nya di atas segala-galanya. Allah Roh Kudus, bimbinglah kami, berkuasa dan bekerja di dalam kami. Karena firman ini disampaikan berarti gereja akan mengalami kemajuan yang luar biasa. Akan ada pemimpin-pemimpin yang hebat. Akan ada kemajuan-kemajuan. Di atas itu semua, kami harus menyadari segalanya hanya oleh karena Tuhan. Hanya oleh karena anugerah Tuhan. Hanya oleh karena seizin Tuhan. Maka kami tidak boleh melupakan yang utama, yaitu Tuhan. Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Biarlah semuanya dipersembahkan bagi kemuliaan nama-Mu. Bimbing ibadah-ibadah kami, baik ibadah raya, menara doa, komsel tiap hari Selasa dan juga hari Rabu untuk youth, dan doa pagi setiap hari secara online. Membawa kemajuan iman bagi umat Tuhan, bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan, makin serupa dengan Kristus. Tuhan memberkati umat Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Demikian saudara, doa pagi kita. Selamat pagi, selamat berjalan bersama dengan Tuhan. Sukses selalu. Shalom.